wabarakatuh. Selamat pagi Bu Devi. Gimana kabarnya Bu? Oh baik Pak, alhamdulillah Ya, sehat Pak. alhamdulillah hari ini kita menunggu ya, dan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, ini kaitannya dengan kegiatan observasi yang akan kita lakukan ya, di depan. Kira-kira nanti hari apa, jam berapa, di kelas mana. Ini perlu kita diskusikan mengenai kegiatan yang akan Ibu lakukan nanti di kelas pada saat saya observasi. Dari kegiatan nanti pada saat proses pembelajaran di kelas itu sebelumnya saya mau bertanya, Ibu mengajar matematika ya? Iya, betul Pak. Baik. Nah, yang pertama mungkin terkaitannya dengan pembelajaran matematika ini yang nanti Ibu ajarkan kelas itu tentu ada tujuannya. Iya. Tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran dari mapel matematika ini apa nanti yang Ibu sampaikan di kelas? Oh ya, baik. Jadi untuk observasi yang akan datang, tujuan pembelajaran kebetulan kayak materi matriks Pak di kelas 11. Jadi tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menyatakan data dalam bentuk matriks dan mampu menjelaskan konsep dan jenis-jenis matriks seperti itu Pak. Baik, itu tujuan pembelajaran di mapel matematika yang ingin Ibu capai ya nanti ya. Iya. Oke. Selanjutnya tadi kan Ibu sudah menyampaikan mengenai tujuan pembelajarannya, mengenai mapel matematika khususnya di bagian metrik ya. Harapannya siswa paham, tahu konsep dan juga jenis-jenis metrik, Iya. gitu kan ya. Nah, selanjutnya di dalam pengembangan nanti di mapel matematika topik mengenai metrik, bagian atau area mana nih yang akan area pengembangan yang akan Bunda capai? Ya, baik. Jadi karena ini adalah siswa dapat menyatakan data dalam bentuk matriks dan menjelaskan konsep matriks dan jenis-jenis matrik, jadi ada masalah yang akan saya berikan kepada peserta didik. Jadi area pengembangan itu yaitu daya pikir anak dan nalar kritis anak Pak dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi nanti dalam pembelajaran saya memberikan LKPD, anak menyelesaikan masalah dalam bentuk soal gitu ya Pak. Jadi anak-anak mampu bagaimana mereka mengembangkan bernalar kritisnya dan daya pikirnya terhadap masalah yang diberikan seperti itu. Oke, menurut saya sih itu sangat-sangat bagus sekali ya. Jadi titik poinnya adalah Ibu nanti lebih ke permasalahan ya, permasalahan atau istilahnya problem based learning ya. Learning. Nah, dengan tadi mengupayakan supaya si peserta didik itu mampu bernalar kritis. Nah, ini tentunya sesuai dengan korelasi atau kaitannya dengan dimensi P5 ya. Iya, betul. Proyek penguatan politik pelajar Pancasila. Memang harapannya ke arah sana. Jadi salah satunya di situ adalah dimensi bernalar kritis. Iya. Saya sangat-sangat menarik dan bagus sekali. Oke. Mungkin selanjutnya adalah strategi yang akan Ibu persiapkan apa? Jadi karena pembelajarannya dilaksanakan dengan model pembelajaran PBR ya Pak, problem based learning. Jadi nanti saya memberikan suatu permasalahan ke peserta didik anak untuk berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya metode pelajaran yang saya buat adalah dengan eksplorasi mandiri, diskusi kelompok, presentasi gitu ya Pak. Jadi nanti anak-anak berdiskusi di situ. Jadi anak-anak mampu bergotong royong di situ. Jadi ada dimensi gotong royong di situ. Jadi anak-anak berdiskusi terkait dengan permasalahan yang telah saya berikan di LKPD tersebut. Seperti itu. Baik. Bagus ya, menurut saya ini strategi yang sangat-sangat bagus. Di antaranya nanti dengan ada masalah itu si peserta didik ada
diskusi ya, diskusi setelah diberikan lembar kerja peserta didik, soal-soal seperti apa dikerjakan dalam diskusi gitu ya. Nah selanjutnya untuk persiapannya sendiri, persiapan ini seperti apa nih dalam pembelajarannya? Iya, tentunya persiapannya ada beberapa hal yang saya siapkan ya Pak, seperti administrasi pembelajaran tentunya ya Pak ya. Jadi selain itu persiapannya adalah bentuk penilaian Pak. Jadi saya menyiapkan penilaian untuk anak-anak. Seperti misalnya saya menyiapkan instrumen. Jadi bagaimana anak-anak hasil diskusinya itu saya nilai dari kekompakannya, seperti itu, terus ketepatan dalam menjawab. Jadi nanti saya lihat juga kerjasamanya antar kelompok seperti itu. Oke, luar biasa, sangat menarik sekali ya. Jadi persiapan yang akan ibu lakukan nanti dalam proses pembelajaran itu adalah penilaian, Ya. itu kan bagian dari instrumen supaya nanti hasilnya itu bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian kita kan tadi udah bicara mengenai tujuan, area pengembangan, kemudian strategi yang akan dilakukan. Nah, nanti kira-kira pada saat proses observasi itu kelas mana yang akan kita observasi? Iya, kelas yang akan diobservasi itu kelas 11 TOI 1 Pak. Oke, kelas 11 TOI. Iya. Jurusan otomasi Iya, industri. otomasi industri. Sekarang teknik elektronika. Boleh tahu harinya kapan Bu? Harinya hari Jumat, tanggal 15 ya, tanggal 15 November. Jam 1-2 Pak. Jam 1. Jam pertama sekitar jam 8. 7.40. Oke, terima kasih Bu. Diskusi kita, mudah-mudahan nanti pada saat kita masuk di kelas observasi mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Dari diskusi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu. Mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi ini di mata pelajaran matematika, yaitu dengan Ibu Devianti SPD. Beliau adalah guru matematika pada kelas 10 dan 11. Nanti akan dilakukan itu pada hari Jumat ya, 15 November 2024 di kelas 11 TOI. Di kelas 11 TOI perkiraan dimulai pada pukul 7.30 sampai sekitar pukul 9 atau 9.30. Jadi saya sebagai observer nanti akan masuk ke kelas beliau pada saat proses observasi kelas. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep dasar matriks. Nah, kalau kalian lihat ini ada bilangan 1, 3, 7. Ini menunjukkan adalah baris per
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Syukur pada Allah SWT pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Budi sudah hadir di kampus SMK Negeri 1 Cilengsi atas waktu dan kesempatannya dalam kegiatan coaching pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa dengan lancar. Mohon izin saya perkenalkan Pak ya, beliau ini Ibu Devian SPD selaku coaching yang akan nanti membersamai kami dalam kegiatan observasi di kelas. Assalamualaikum Devi. Senang berjumpa dengan Ibu. Terima kasih. Mohon izin Bu Devi ya, perkenalkan beliau ini adalah Bapak Budi Santoso MD selaku pengajar praktek saya di CGP Angkatan 11 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini beliau akan bersamai kami di kegiatan coaching pada siang hari ini. Semoga pada kegiatan ini bisa berjalan dengan baik Pak ya. Amin. Gimana kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah tetap semangat Pak. Baik, jadi pada kegiatan observasi yang kita lakukan kemarin itu ya, itu di hari Jumat ya, Jumat tanggal 15 November 2024, tepatnya di kelas 11 TOI 1 ya. Bu Devi melakukan observasi di kelas tersebut. Menurut Ibu gimana nih perasaan Ibu pada saat saya waktu itu hadir ada di dalam kelas tersebut membersamai Ibu Devi pada saat proses pembelajaran berlangsung? Perasaan saya pada saat itu ya tetap merasa sangat bersemangat ya Pak, walaupun memang agak sedikit gugup pastilah itu karena memang kan pasti pembelajaran itu terasa berbeda karena kan Bapak di situ sebagai penilai. Baik, saya yakin pada saat proses pembelajaran di kelas tersebut semangat siswa pun berbeda ya tentunya. Ketika ada seseorang yang masuk dalam kondisi mereka sedang melakukan proses pembelajaran. Nah, pada saat tersebut dari proses pembelajaran kemarin itu dari ketercapaian yang Ibu lakukan di sana. Nah, ini kalau menurut analisa Ibu ini kira-kira posisinya itu kalau dianalogikan dengan posisi anak tangga 1 sampai 10, kira-kira sudah sampai tahap mana nih dari hasil pembelajaran kemarin tersebut? Angka 8 sih Pak. Masya Allah, angka 8 luar biasa. Luar biasa. Baik, jadi bisa dikatakan sudah mencapai anak tangga 8 ya? Iya. Kenapa nggak 10? Saya berharapnya sih ada di posisi 9,5. Ada 9,5. Mencapai 10 ya Pak. Kenapa seperti itu? Karena kenapa tidak mencapai angka itu karena terbatasnya waktu ya Pak. Itu yang utama. Karena dalam pembelajaran matematika itu ternyata banyak kendalanya Pak pas di ruang belajar. Pertama kendalanya apa? Anak-anak itu cenderung operasi dasarnya masih kurang. Kelas 11 pun selesai melakukan tes awal gitu, asesmen awal, jadi masih sekitar 60% yang bisa operasi dasar. Jadi ketika saya masuk materi baru, kebetulan di materi matriks ini, jadi saya harus mengenal terlebih dahulu operasi dasarnya agar nanti ketika masuk pembelajaran matriks ini anak-anak lebih memahami dengan baik seperti itu. Jadi memang terbatas waktu Pak. Jadi saya merasa kayaknya kurang masih banyak yang kurang sih seperti itu. Baik, tadi
kan menurut saya apa ya, memang itu sebuah tantangan ya. Ini sekali lagi tadi dalam proses pembelajaran kelas itu kan sebagai guru matematika ya, pas kebetulan pada saat proses pembelajaran itu materinya terkait dengan metrik ya, metrik. Udah tahu kendala yang ada di kelas itu seperti apa. Jadi disebutkan, disampaikan bahwasanya mereka cenderung mungkin posisinya apa? Karena terbatas waktu juga pada saat proses belajar itu. Nah, selanjutnya apa nih kekuatan ibu ini yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut? Ya, jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran, kekuatan yang saya punya pertama ya Pak, yang pasti seorang guru itu harus punya senjata, yaitu administrasi pembelajaran atau rencana pembelajaran apa yang akan saya buat di dalam kelas nanti seperti itu. Terus yang kedua, saya juga harus memahami karakter peserta didik yang ada di dalam kelas saya. Jadi sebelum itu, jauh sebelum di awal pembelajaran itu, saya sudah melakukan asesmen awal Pak yang tadi saya bilang. Makanya saya bisa tahu mana siswa yang mempunyai kemampuan hitungnya tingkat tinggi, tingkat menengah maupun tingkat rendah seperti itu. Luar biasa ya. Sudah bisa menganalisa peserta didik. Alhamdulillah Pak. Semoga peserta didik bisa punya perubahan yang nyata ya dalam pembelajaran metrik ini khususnya di matematika. Baik, kalau tadi kita bicara mengenai kekuatan, nah kemudian selanjutnya bagaimana tindak lanjut berikutnya setelah coaching hari ini? Bagaimana? Ya, tentunya saya tetap melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran yang ada tentunya Pak. Dan yang kedua, saya ingin melakukan pelaksanaan pembelajaran di kelas itu lebih interaktif lagi dengan peserta didik, lebih intens lagi. Yang ketiga yaitu saya juga menyediakan ruang bagi peserta didik saya untuk berdiskusi lebih lanjut apa sih kesulitan terbesarnya dalam belajar matematika seperti itu. Jadi hasil sampai saat ini alhamdulillah minat belajar untuk menghitung itu semakin tinggi Pak di kelas saya. Ini kaitannya dengan operasi itu ya, meskipun mereka memang harus dikuatkan ya dari basic, dari dasar, apalagi dari kelas 10 gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau menurut Ibu nih, dalam proses pembelajaran tersebut ya, ini kan apa nanti ini kan punya target atau tujuan dalam pembelajaran tersebut kaitannya dengan mata pelajaran matematika, lebih khusus lagi tema terkait dengan metrik. Nah, menurut Ibu nih siapa nih yang akan Ibu libatkan dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Nah, tentunya dalam mencapai tujuan pembelajaran saya, karena tujuan pembelajaran saya adalah agar peserta didik mampu memahami secara konsep terkait materi metrik itu sendiri, kematiannya, jenis-jenis sekolah, jenis-jenis metrik seperti itu. Jadi pertama yang saya libatkan adalah tim MGMP Guru Matematika atau teman sejawat saya di SMK Negeri 1 Cilengsi. Jadi saya banyak bertanya atau sering berdiskusi bagaimana caranya agar peserta didik itu memahami dengan baik atau penyelesaian masalah bisa dapat menyelesaikan masalah terkait dengan konsep. Oke. Berarti apa yang sudah Ibu rencanakan dari awal, dan semoga nanti dalam progres dan proses tujuan di pembelajaran itu dapat tercapai dengan maksimal. Contoh tadi yang bisa Ibu libatkan dalam untuk mencapai tujuan itu adalah diantaranya adalah mungkin rekan sejawat ya, yang lebih spesifiknya lagi menjadi satu rumpun guru matematika. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dulu ya. Dari kegiatan observasi kemarin yang sudah kita lakukan, menurut Ibu
sebagai bahan refleksi bagi saya sebagai pengajar di dalam kelas. Jadi Bapak tentunya sebagai supervisor bisa menilai bagaimana tingkat keberhasilan saya dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Jadi saya juga perlu pihak ketiga yang dapat menilai saya sehingga saya dapat melakukan evaluasi terus-menerus sehingga saya mendapatkan feedback bagaimana mendapatkan pelajaran atau memberikan pembelajaran bagi peserta didik. Jadi seperti ada punya feedback, jadi Bapak menilai, jadi saya bisa tahu kekurangan saya seperti apa. Baik, mungkin itu ya hasil diskusi hari ini. Terima kasih, kita bisa tahu dan nanti bisa mengevaluasi dari kegiatan proses pembelajaran di kelas tersebut. Mudah-mudahan peserta didik kita seperti itu bisa ada perubahan ke depan, khususnya terkait mata pelajaran matematika ini di pembahasan matematika. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sugianto dan juga Ibu Devi yang tadi sudah melaksanakan kegiatan proses coaching. Terlebih dahulu saya berikan apresiasi kepada Bapak Sugianto yang tadi sudah luar biasa melakukan kegiatan proses coaching menggunakan pertanyaan alur tirta, dimulai dari tujuan, identifikasi permasalahan, menanyakan posisinya dari sejauh mana, rencana sampai dengan tindak lanjut plus refleksi dari Ibu Devi. Jadi isinya sudah menggunakan kaidah pertanyaan alur tirta dan sudah baik. Untuk Bu Devi apresiasi juga, Ibu sudah bersedia untuk melakukan kegiatan program calon guru penggerak angkatan 11 dengan melaksanakan kegiatan observasi kelas, dan tadi juga Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan melakukan kegiatan pemetaan pembelajaran terlebih dahulu, gaya belajarnya seperti apa, sampai juga Ibu juga tadi sudah melakukan kegiatan diskusi dengan Pak Sugianto sebagai supervisornya di kelas, dan juga Pak Sugianto melakukan pengibasan pembelajaran berdiferensiasi kepada Ibu Devi. Jadi permasalahan yang Bu Devi hadapi tentang kemampuan dasar anak ketika masuk di pembelajaran matematika itu, kemampuan dasar matematika masih ada beberapa yang belum sesuai dengan harapan gitu. Dan Ibu Devi tadi melakukan langkah-langkahnya, rencananya mau berkoordinasi, berbagi praktik baik, diskusi baik dengan teman-teman rekan sejawat di sekolah ini ataupun di forum MGMP kegiatan matematika, dan yang terakhir bisa melakukan kegiatan refleksi sejauh mana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu sudah berdampak kepada peserta didik, sudah memberikan manfaat kepada peserta didik, dan juga tidak hanya belajar yang menyenangkan tapi juga bermakna untuk kehidupan mereka. Demikian kiranya Pak Sidi umpan balik dari saya selaku pengajar praktik dari kegiatan proses coaching ini. Luar biasa, keren coachingnya, dan sukses untuk Bu Devi dan juga Pak Sugianto. Terima kasih Bapak. Semoga lancar dalam semua aktivitas kegiatannya. Pak Sugi juga diberikan kesehatan. Ini sakit ya, tunggu Pak Sugi ya. Semangat, sebentar lagi mau selesai nih. Semangat Pak. Ya. Pada akhirnya saya tutup dengan hamdalah dan izin saya melakukan tutup dengan pantun dulu Pak Sugi. Boleh. Jalan-jalan beli markisa, belinya di pasar raya, coachingnya luar biasa, tetap semangat dan selalu bahagia. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.